kami dipanggil buat ngambil hasil psikotes yang telah diberikan, Bu. Nah iya betul Arba, tetapi tidak hanya itu, ibu sekalian juga ingin mengobrol-ngobrol sama kalian, apakah boleh? Ngobrol apaan emangnya, Bu? Sama kita berdua. Emangnya kita ada masalah ya? Iya, dengan kalian berdua. Setiap orang hidupnya itu pasti punya masalah, termasuk kalian. Tapi saya gak ngerasa punya masalah dengan siapapun, Bu. Aku juga. Apa orang-orang aja yang mungkin ngerasa punya masalah sama kita? Kalau orang lain merasa punya masalah sama kalian, apakah itu bukan masalah buat kalian? Masalah juga, Bu. Tapi kenapa mereka gak langsung bilang aja sama aku? Nah, makanya kita cari tahu sekarang kenapa mereka punya masalah sama kalian tapi nggak berani ngomong sama kalian. Gimana, mau diselesaikan bareng-bareng sama ibu? Iya boleh, Bu. Kalau Arba bagaimana? Mau? Iya mau juga biar cepet beres. Oke, kita mulai kalau begitu. Kalian berdua ini udah deket banget kan? Iya dong, Bu, solid, kita selalu kompak. Baik, terima kasih sebelumnya. Berarti kalian semua harus terbuka ya, kalian berdua itu tentang apapun. Dan ingat, semua cerita kita akan selesai di sini dan tidak akan dibawa keluar. Jadi saat nanti kalian keluar dari ruangan ini, anggap saja kalian tidak memiliki permasalahan dan anggap saja obrolan ini tidak ada. Bagaimana? Ya, Bu, ini kan rahasia. Kita udah biasa kok kalau ngobrol soal rahasia kita masing-masing. Ya kan, San? Pastinya dong. Oke. Bagus sekali kalian sangat kompak. Ibu juga boleh tahu kan rahasia kalian. Tenang saja, semuanya akan aman. Apakah kalian percaya sama ibu? Apakah Ibu yakin semuanya aman? Tapi Ibu harus janji ya. Oke, ibu janji rahasia kalian akan aman karena kita telah sepakati bahwa selesai dari ruangan ini anggap tidak akan terjadi apa-apa. Oke, kalau gitu Bu, lanjut, Bu. Ibu tahu kalian anak-anak yang baik dan lembut, hanya saja kalian sedang cemas sekarang. Jadi ada beberapa teman sekelas kalian yang merasa punya masalah dengan kalian. Mungkin karena ada sikap kalian yang salah. Nah, sekarang mari kita cari sama-sama supaya kalian tidak cemas lagi. Jadi tidak ada teman yang merasa punya masalah dengan kalian. Betul banget yang Ibu katakan. Oke, lalu harus bagaimana, Bu? Oke, sebelumnya ibu bahas dulu ya. Mungkin kita akan bertemu 2 kali. Nah, pertemuan yang pertama ini akan melakukan pertemuan selama kurang lebih 30 menit. Nanti ibu ada beberapa pertanyaan buat kalian. Silahkan menjawabnya berurutan, dimulai dari Sansan, kemudian Arba. Meskipun kalian berkelompok, tapi tetap ya nantinya kalian akan punya rencana masing-masing untuk kedepannya. Bagaimana? Siap, Bu. Ya, ibu pengen tahu dahulu tentang kehidupan kalian masing-masing. Jadi silahkan ceritakan selengkap-lengkapnya bagaimana kehidupan yang telah kalian jalani sampai saat ini, dimulai dari Sansan kemudian Arba. Aku dulu termasuk anak yang pendiam dan sulit untuk bergaul. Ibu juga tahu kan gimana aku pas kelas 9. Aku juga bukan orang kaya. Ayah dan ibuku kerja di pabrik dan sering pulang malam. Kakak udah nikah, jadi aku sering sendirian di rumah. Jadi di rumah hari-hariku selalu sepi, Bu. Sebelumnya apalagi aku gak punya teman di sekolah. Jujur baru kali ini aku punya teman deket. Oke, kalau Arba? Kehidupanku juga gak jauh beda sama Sansan. Ayah dan ibuku sibuk dengan urusannya masing-masing. Ayah dagang, ibu sibuk ngurus dede. Jadi ya aku melakukan segala sesuatu sendirian di rumah. Kalau teman-teman lain sepertinya melakukan segala sesuatu sepertinya mereka selalu diperhatikan oleh orang tuanya. Sebagian juga ada yang punya asisten rumah tangga. Jadi gak apa-apa lah kalau kita suruh sedikit di sekolah. Oke, ibu paham apa yang kalian rasakan. Nah, dari cerita kalian, apakah kalian ingin mengatakan bahwa tindakan yang kalian lakukan sewenang-wenang dan seenaknya pada teman sekelas kalian itu dianggap wajar dilakukan? Menurut aku sih wajar-wajar saja, Bu. Mereka juga pas awal masuk selalu menganggap kami seolah tidak ada di kelas itu. Iya betul, Bu. Guru-guru dan semua orang di kelas selalu memandang kami hanya sebelah mata. Jadi wajarlah kalau kita sedikit memberontak.
Kita gak pernah pakai kekerasan secara fisik kok Bu, kita hanya mengatur secara verbal saja dan sedikit membentak kalau memang ada orang yang tidak mendengar kita atau ada yang salah melakukan apa yang kita suruh. Oke, Ibu mengerti. Semua yang kalian lakukan semata-mata supaya kalian bisa diterima keberadaan di kelas tersebut. Tapi, apa dengan cara yang kalian lakukan tidak akan menimbulkan masalah yang baru? Nah, misalnya teman-teman malah menjadi lebih tidak suka kalian. Bukankah kalian ingin diterima di dalam pergaulan sehari-hari di dalam kelas? Coba sekarang ibu pengen tahu, kalian kan sangat dekat, tapi sebelumnya mungkin kalian tidak saling mengenal. Nah, bagaimana cara kalian bisa menerima satu sama lain antara berdua? Waktu kelas 8 kami memang gak sekelas Bu, aku juga gak kenal Arba, tapi pas masuk kelas 9 bangku kita berdekatan, Arba duduk sama aku. Waktu itu kamu duduk di bangku berdekatan. Mulai dari situ kita dekat, sering cerita mulai dari masalah biasa sampai yang masalah rahasia sekalipun. Oke, kalau Arba? Kalau dihitung mulai dari kelas 9 sampai sekarang berarti kita udah jadi teman dekat kurang lebih 3 bulan. Biasanya aku susah buat percaya sama orang lain, tapi karena mereka mau menerima aku dan dia juga sama-sama terbuka, jadi aku pun melakukan hal yang sama. Berarti poin inti dari persahabatan kalian adalah adanya penghargaan, penerimaan, keterbukaan, dan kepercayaan. Itu yang membuat kalian bisa menerima satu sama lain antara keduanya. Nah, kalau seperti itu, berarti kalian bisa juga menerapkan saat ingin menjalin hubungan dengan teman sekelas kalian, teman sekelas kalian yang lain. Jadi tidak dengan cara mendominasi mereka, tapi dengan cara latar belakang kehidupan mereka dan kami kan berbeda Bu. Oke. Iya Bu, apa mau mereka menerima kami yang biasa-biasa saja dan kami juga tidak pintar. Oke, di sini ya. Tapi kalian semua ini manusia. Setiap manusia pasti punya rasa ingin dihargai dan diterima di dunia oleh orang lain. Nah, tindakan kalian yang sewenang-wenang akan membuat orang lain merasa tidak dihargai dan membuat kalian semakin tidak diterima dalam pergaulan. Oke, coba adakah di antara kalian berdua yang tidak menghargai satu sama lain? Gak ada Bu, kita semua saling menghargai setiap kelemahan dan kelebihan diri masing-masing. Karena itulah persahabatan kalian bisa lebih kuat. Jadi kalau kalian ingin diterima oleh orang lain berdasarkan seperti apa yang kalian lakukan dalam persahabatan ini, semua orang ingin diakui keberadaannya sama seperti kalian. Jadi coba berlakulah seperti apa yang kalian inginkan dari seseorang. Jadi apa aja yang harus kalian lakukan supaya bisa diterima oleh orang lain sekarang? Harus menghargai orang lain, tidak boleh bertindak seenaknya terhadap orang lain. Kalau orang lain ingin terbuka dengan kita, kita juga harus terbuka kepadanya. Jangan langsung berpikir negatif terhadap orang lain karena bisa jadi apa yang kita pikirkan itu salah. Nah, itu kalian tahu, bagus pemikiran kalian. Itu kalian bisa menyimpulkan, berarti kalian bukan orang yang tidak pintar, hanya saja kalian harus belajar lebih keras lagi. Ibu yakin setiap orang itu punya potensinya masing-masing, termasuk kalian. Coba, hal apa lagi yang bisa kalian lakukan supaya bisa diterima oleh orang lain? Kalau kalian menangkap maksud pernyataan ibu, kalian pasti tahu. Oh iya Bu, bentar. Kita harus mengetahui potensi kita dan harus mengembangkannya supaya orang-orang tahu kalau kita punya kemampuan dan bisa diandalkan. Nah, tepat sekali Arba. Yang paling utama adalah dengan kemampuan tersebut kalian bisa terlibat dalam kehidupan, bisa mengenal lebih banyak orang, dan bisa mengalihkan perasaan cemas karena ketidakberartian itu dalam kegiatan yang lebih positif, betul? Betul. Waduh, kompak sekali ya Upin Ipin ini. Oke, sekarang coba kalian cari tahu, kira-kira kalian jago dalam melakukan apa? Aku sih suka main basket Bu, kebetulan badan saya juga lumayan tinggi. Dulu aku juga sering berlatih, tapi setelah masuk kelas 9 udah gak pernah latihan. Oke, kalau Arba? Kalau aku sering main suling, tapi karena sulingnya rusak jadi gak pernah
latihan lagi. Sebenarnya aku pengen latihan gitar juga, cuman ya gak ada gitarnya. Oke, kalian udah tahu kemampuan masing-masing. Sekarang apa rencana kalian supaya kemampuan tersebut bisa lebih dikuasai lagi? Dari dulu aku sih pengen ikut school basket, dulu pernah latihan beberapa kali tapi jadi jarang soalnya banyak banget tugas. Tapi kayaknya sekarang aku bakal latihan lagi deh. Dan bakal lebih semangat latihannya, Bu. Oke, bagus Sansan. Kalau Arba bagaimana? Kalau aku mau ikut marching band, Bu. Belum telat kan ya? Oke, tidak ada kata terlambat, jadi dicoba saja, oke? Oke, Bu. Nah, dari pernyataan dan semangat kalian, sepertinya kalian sudah sangat tahu apa yang harus dilakukan, betul? Betul, Bu. Kompak sekali, berarti tinggal pelaksanaannya ya. Mulai dari cara kalian memperlakukan teman sampai rencana kalian untuk mengembangkan kemampuan kalian itu harus segera dilaksanakan. Coba, mau dimulai dari kapan? Keluar dari sini pun siap, Bu. Bagus, Arba? Ya paling kami mau minta maaf kepada semua teman di kelas. Semoga mereka bisa memanfaatkan memaafkan kita ya, Bu. Amin. Kalau ada apa-apa kami boleh kesini lagi kan, Bu? Tentu saja boleh. Ruangan ini selalu terbuka untuk kalian. Kalian juga kan harus bertemu lagi dengan ibu untuk evaluasi rencana kalian. Coba kira-kira kapan kita mau bertemu lagi? Minggu depan aja, Bu. Iya kan? Ya minggu depan aja, Bu. Hari Selasa lagi berarti ya. Oke, iya betul. Berarti kita ketemu lagi hari Selasa depan ya. Jamnya sama seperti sekarang. Nanti kalian langsung masuk aja ke ruangan ini. Sekalian hasil psikotesnya nanti ibu bagikan dan jelaskan ya. Siap, Bu. Kalau begitu kami pamit dulu, Bu. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih kalian telah bersedia kepada ibu untuk mempercayai dan mempercayai. Ya, silakan. Terima kasih kalian telah bersedia bercerita kepada ibu dan mempercayai ibu juga. Semoga dari pertemuan kali ini kita bisa berubah lebih baik. Kalian tetap semangat sekolahnya ya Arba dan Sansan. Semoga kalian tetap sehat dan kalian bisa bergaul dengan teman-teman kalian dan tidak punya masalah lagi dengan mereka semua. Ya, amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.